Grey Sunflower, karya Ruth Priscilla Angelina. 1. Menyukai sejak SD. Davin, orang yang mampu membuatku sejak kelas 4 SD, berpikir tidak ada yang lebih menarik daripada dia. Warna hitam di matanya adalah hitam paling sempurna yang pernah kulihat. Tajam dan tegas, sanggup menyapu semua hal di sekelilingnya dengan satu tatapan saja. Bibirnya sesempurna senyumnya. Senyum yang jarang ia umbar ke orang lain. Tapi ketika ia tersenyum, aku merasakan aliran darahku mengalir 10 kali lebih cepat dari dalam jantung hingga ke ujung-ujung jariku. Mengalirkan napas-napas pendek penuh kebahagiaan. Kalau ditanya apa yang ia suka, aku yakin 100% olahraga basket jawabannya. Tangannya mengayun lincah di atas bola. Kuku-kuku jarinya putih bersih kemerahan. Tangan itu yang sejak dulu ingin aku genggam dan ajak berjalan. Badannya tegap, setegap hatinya yang tampak sekokoh batu karang. Punggungnya begitu lapang. Punggung yang sekarang sedang aku lihat jauh dari belakang. Aku tahu ada banyak kehangatan di punggung yang kokoh itu. Dia benar-benar orang yang menarik. Di mataku, dia benar-benar menarik. Tapi bukan kesempurnaan fisik yang membuatku menyukainya sejak dulu. Aku senang melihat tingkah lakunya. Senyum dan tawa kecil selalu ada di wajahku ketika aku melihat keisengan-keisengan yang ia lakukan bersama teman-temannya. Rasa kagum selalu timbul di dalam diriku ketika aku melihat dia bermain basket dengan tubuhnya yang atletis. Dan rasa bangga selalu muncul di hatiku ketika melihatnya tekun belajar dan mengerjakan semua tugas sekolah dengan rapi. Tapi sekali lagi, ternyata bukan kepribadiannya yang membuatku begitu menyayanginya. Kesempurnaannya timbul entah dari mana dari dalam hati ini. Yang jelas, aku menyukainya dulu, baru aku melihat dia sebagai orang yang sempurna. Bukan sebaliknya. Aku suka, aku sayang, aku cinta, tidak ada alasan. Hayo, mata kamu ke buku apa kemana? Aku terkesiap. Seorang gadis cantik berambut tebal dan panjang serta berkulit putih membunyikan suaranya di atas volume normal di telingaku. Aku tak menyadari kedatangannya karena terlalu sibuk mengamati Davin. Buru-buru kubenarkan posisi duduk dan arah pandanganku ke buku catatan. Gadis itu bernama Vita, sahabat baikku. Hubungan persahabatan ini baru berjalan 2 tahun. Tapi aku sudah menyayanginya seperti saudara sendiri. Dia orang yang paling mengenalku setelah kedua orang tuaku. Dan mungkin sekarang hanya dia dan Tuhan yang tahu apa yang sejak tadi aku perhatikan. Vita, gadis yang berpendirian dan kuat. Walau dia hanya merasakan kasih sayang orang tua tidak sampai 10 tahun lamanya. Orang tuanya bercerai dan memulai hidup masing-masing di tempat yang berjauhan dengan Vita. Akhirnya Vita tinggal dengan tantenya. Wanita itu punya arti lebih dari sekadar ibu bagi Vita. Nasibku tidak jauh berbeda. Papa meninggal waktu aku kelas 2 SD. Laki-laki yang aku tahu aku menyayanginya. Tapi penyakit telah merenggut nyawa papa. Sekarang aku hanya tinggal berdua dengan mama yang sudah berumur 43 tahun. Mamaku seorang pekerja keras dan tidak pernah menyerah untuk memberikan yang terbaik buatku. Dia sumber inspirasiku, yang membuatku menjadi gadis kuat dan mampu berdiri di dunia yang selalu mempermainkan hidup kami. Bagiku, mama orang yang terpenting. Dia bisa menjadi mama, papa, kakak, sekaligus sahabatku. Aku sangat sayang padanya. Ih, Vita, jangan keras-keras dong ngomongnya. Mataku melirik ke arah Davin dan memelototi Vita setelahnya. Vita menyeringai. Makanya, Louis, kalau belajar tuh yang bener. Bukannya malah ngeliatin yang aneh-aneh. Ujar Vita, sengaja menekan sedikit intonasinya pada kata aneh-aneh. Aku tahu apa, atau lebih tepatnya siapa,
Sample complete. Ready to continue?